Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Patria. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai macam-macam kaidah sosial dan seberapa penting mentaati kaidah sosial untuk hidup yang lebih baik atau yang lebih sejahtera. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan kaidah sosial? Kaidah sosial adalah pedoman bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah sosial sebagai pedoman apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa yang pantas dilakukan maupun yang tidak pantas dilakukan. Profesor Sudikno Mertokusumo, almarhumah Guru Besar Universitas Gadjah Mada, di dalam bukunya membagi kaidah sosial menjadi 4, yaitu yang pertama kaidah kesopanan, yang kedua kaidah kesusilaan, yang ketiga kaidah kepercayaan, dan yang terakhir adalah kaidah hukum. Yang pertama adalah kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ini sifatnya terbatas ruang lingkupnya atau lokasinya. Misalnya, apa yang dianggap sopan di rumah berbeda dengan apa yang dianggap sopan di sekolah. Misalnya di rumah mengenakan baju tidur, kemudian baju tidur ini dipakai kembali ke sekolah, maka akan ada yang mempersoalkannya. Jika kaidah ini dilanggar, maka dapat digunjing, dicemooh, bahkan dikucilkan. Kemudian yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah ini berasal dari suara hati nurani seseorang. Kita diberi jiwa dan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dilarang berbohong, dilarang mencuri. Kemudian jika ada kesempatan untuk berbuat jahat, maka batinnya akan terjadi konflik di mana batinnya menolak, kemudian nafsunya menyuruhnya untuk melakukannya. Misalnya mencuri, kemudian merasa tidak enak hati dan ingin minta maaf lalu ingin mengembalikan barang yang dicuri. Ini merupakan dorongan isi dari hati. Kemudian yang ketiga adalah kaidah kepercayaan. Kaidah ini berasal dari ajaran agama dari Tuhan yang diyakini masing-masing. Misalnya orang Islam meyakini Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar tidak menghina orang lain karena ada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang melarang kita merendahkan orang lain. Sanksi yang diterima dari Tuhan yaitu dosa dan bisa masuk neraka. Kemudian yang keempat yaitu kaidah hukum. Kaidah ini bersumber dari penguasa setempat yang sah. Contohnya Perda, Perpu, Pergub. Ketika suatu hukum dilakukan oleh pemerintah, maka pada saat yang sama juga disiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, seperti Perda dilengkapi oleh Satpol PP, kemudian undang-undang dilengkapi oleh polisi, jaksa, hakim, dan penjara. Kaidah ini sifatnya adalah membebani dengan kewajiban dan memberikan hak kepada masyarakat. Misalnya, sudah membayar uang kuliah tunggal untuk kuliah, tetapi ada dosen yang menghalanginya untuk tidak mengikuti kuliah dengan alasan tidak suka, maka ini dapat diproses hukum. Sanksi yang diterima dari kaidah hukum ini adalah tindakan yang konkret, adalah tindakan yang dipaksakan karena didukung oleh aparat. Selanjutnya, manfaat dari menaati kaidah sosial antara lain hidup menjadi rukun, menjadikan diri menjadi lebih baik, jauh dari masalah hukum, mudah bergaul, banyak teman, dan hidup tentram damai. Kemudian sanksi yang didapat jika melanggar kaidah-kaidah sosial ini antara lain dapat cemooh, dapat digunjing, dapat dosa, dapat didenda, dapat dipidana, bahkan dipenjara. Maka marilah kita bersama-sama untuk menaati kaidah-kaidah sosial ini agar hidup kita menjadi lebih baik, hidup tentram, dan menjauhkan diri kita dari masalah hukum. Itulah yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.